Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Lalu kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas tentang sholat jamaah. Kita masuk pada hadis ke 322 dalam kitab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah adalah satu di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Dan Abu Hurairah terbanyak sampai di atas 5000. Ini dari segi hafalan. Tapi kalau dari segi tulisan, maka yang paling banyak menulis hadis itu Abdullah ibnu Amr ibn As. Abdullah ibnu Amr ibn al-Asi. Itu yang paling banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hafalan, maka yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahun ke-7 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya berjumpa dengan Nabi itu cuma 4 tahun saja. Tetapi karena 2 perkara yang menjadikan Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Satu, karena beliau bermulazamah bersama Rasul dan tidak disibukkan dengan dunia. Ketika orang-orang Mekah sibuk dengan perniagaan dan orang-orang Madinah sibuk dengan pertanian, maka Abu Hurairah justru sibuk di majelis Rasul dengan pengajian. Ini sebab pertama. Makanya orang yang sering banyak hadir di majelis ta'lim pasti banyak ilmunya. Sebab yang kedua, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Abu Hurairah sering lupa. Jadi Abu Hurairah karena banyak hafalan, banyak lupanya, sehingga akhirnya mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bentangkan ridakmu wahai Abu Hurairah, maksudnya selendangmu. Kemudian Rasul mendoakan bahwa sejak itu Abu Hurairah tidak akan pernah lupa. Makanya setiap hadis yang didengarnya itu Abu Hurairah tidak pernah lupa. Apakah semua hadis Abu Hurairah sampai kepada kita? Tidak. Ada yang disembunyikan oleh Abu Hurairah karena takut fitnah. Makanya kemudian Abu Hurairah
tidak semua disampaikan. Ada beberapa hadis yang mungkin kalau disampaikan takut terjadi fitnah besar. Makanya kemudian Abu Hurairah tidak menyampaikannya, tapi sebagian besar disampaikan. Atau mungkin dia tidak menyampaikan tapi sahabat yang lain menyampaikannya. Tapi yang jelas bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an adalah menjadi objek celaan orang yang tidak suka dengan Islam. Salah satunya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu tidak suka dengan Abu Hurairah, bahkan mengkafirkan. Tentu konsekuensinya jelas. Kalau sampai Abu Hurairah kafir, berarti sama dengan menghancurkan Islam. Karena hampir semua bab dalam Islam itu, baik persoalan fikih ataupun akidah, itu banyak riwayat Abu Hurairah. Dalam setiap bab fikih ada hadis Abu Hurairah, mulai bab wudu sampai bab salat, bab puasa, bab haji, sampai kepada bab muamalah. Artinya kalau sampai kemudian dirontokkan hadis Abu Hurairah, sama dengan merontokkan sebagian besar Islam. Makanya kemudian orang-orang Syiah dan yang semacam mereka sengaja merobohkan Islam itu dari mencacati perawi hadis. Salah satunya Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah ibn Umar dan yang lainnya. Taib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberat-berat salat terhadap orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar. Padahal kalau seandainya manusia itu mengetahui pahala di dalam dua salat ini, tentu mereka akan datang kepada dua salat ini walaupun dengan cara merangkak. Baik. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjelaskan tentang keutamaan dua salat, khususnya bagi laki-laki yang berjamaah ke masjid. Pertama salat Isya dan yang kedua salat Fajar. Kenapa kemudian dua salat ini sangat diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, dalla hadza ala anna as-salata kullaha thaqilatun 'alal munafiqin. Sebenarnya bukan hanya dua salat ini saja yang orang-orang munafik itu merasa berat, akan tetapi diberatkan. Jadi semua salat bagi orang munafik itu berat, tetapi kenapa dititik beratkan kepada salat Isya dan subuh? Beliau mengatakan, li'anna waqtal isya'i waqta sukuni, waktu sukuni, li'anna waqtal isya'i waktu sukuni. Karena waktu Isya itu adalah waktu istirahat, waktu rahah, waktu di mana orang sudah lelah letih kerja, kemudian badan pun sudah mulai malas, sebagian mereka sudah terserang kantuk, sehingga kemudian orang-orang ini merasa berat melakukannya karena memang waktu Isya itu waktu tenang, waktu rebahan bahasa kitanya ya, karena lelah capek bekerja. Kemudian yang kedua, adapun waktu subuh, karena waktu subuh itu adalah waktu ladzatin naum, waktu selezat-lezatnya orang tidur. Ini yang menjadi alasan kenapa dua salat ini sangat berat dilakukan orang munafik.
Pertama, karena Isya itu memang waktu istirahat. Yang kedua, karena sholat subuh itu waktu selezat-lezatnya tidur. Dan perlu diketahui, sholat Isya dan sholat Fajar itu adalah dua sholat yang dikeraskan suaranya. Beda dengan zuhur dan asar gitu ya. Sholat Isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang dikeraskan bacaannya. Artinya ini masuk ke dalam surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, di antara ciri-cirinya adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan padanya ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hati mereka. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka itulah orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat kemudian bergetar hatinya, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benar keimanannya. Maka orang yang kemudian melaksanakan Isya dan subuh otomatis mendengar suara baca Quran, karena dikeraskan kan itu. Apalagi subuh, Nabi SAW memanjangkan bacaannya. Maka di dua solat ini nampak simahnya orang-orang yang beriman, tanda-tandanya orang-orang yang beriman, karena sedang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang oleh orang-orang munafik tidak suka. Orang munafik tidak suka mendengar Al-Quran. Makanya kemudian mereka tidak mau hadir di solat-solat yang dikeraskan. Maka ketika orang-orang munafik tidak suka dibacakan Al-Quran, maka orang-orang yang beriman teramat sangat suka, berbeda dengan orang munafik. Makanya mereka hadir untuk melaksanakan Isya dan subuh, untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran imam. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, bergetar hati mereka. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Kemudian lebih daripada itu, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia berdiri separuh malam untuk salat malam. Dan barang siapa yang dia salat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghabiskan seluruh malamnya untuk qiyamul lail. Artinya bahwa salat Isya dan salat subuh itu bagian daripada qiyam al-lail. Dan keutamaan qiyamul lail jelas. Ya, keutamaan qiyamul lail itu sangat-sangat jelas di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seseorang mau menghabiskan satu malam suntuk untuk qiyamul lail, siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Coba ibu praktekkan dari ba'da Isya, kemudian sholat 2 rakaat salam, nanti berdiri lagi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam sampai subuh, Bu. Ibu bisa? Nggak bisa. Jangan lagi daripada Isya sampai subuh, imam baca lam yakunil saja lama banget. Lama kali ini. Karena biasa pakai kulhu imamnya. Sekali lam yakunil kayak Al-Baqarah jadinya. Jadi apalagi orang yang tidak terbiasa sholat lama. Tetapi syariat Islam memudahkan. Tidak perlu kita ini sholat Isya, ba'da Isya qiyamul lail sampai subuh, tidak perlu seperti itu. Cukup sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah bagi laki-laki,
atau bagi perempuan sholat isya tepat waktu dan sholat subuh tepat waktu itu sama. Itu sama dengan menghabiskan malam-malam semuanya. Ya, yang penting kalau untuk wanita tepat waktu sajalah. Jangan diulur-ulur. Kalau sudah waktunya datang cepat sholat. Ya. Syukur-syukur kalau seandainya di rumah itu ada sama-sama punya anak perempuan kan, diajak sholat jamaah sekalian kan. Artinya cukup dengan itu saja, maka seseorang mendapatkan pahala qiyamul lail secara utuh. Dari mulai isya sampai subuh tidak pernah berhenti. Luar biasa. Itulah fadlu salatil isya wa salatil fajri, keutamaan salat isya dan salat fajar. Lebih daripada itu, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata wal isya'al akhirata arba'ina laylatan fi jama'atin la tafutuhu rak'ah kutibat lahu bara'atun min nari wa bara'atun minan nifaki. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh dan juga salat isya selama arba'ina lailatan, berturut-turut 40 malam. Subhanallah ya, kalimat 40 ini memang sering disebut-sebut di dalam hadis ya. Ada apa rahasia di 40 ini kan? Ketika Rasul bicara tentang antara jarak tiupan pertama ke kedua Israfil, Rasul mengatakan arba'in, 40. Ya kan? Kemudian di sini juga arba'ina lailatan, 40. Kemudian ketika bicara tentang Nabi Musa yang mengambil Taurat juga 40 malam. Ya kan, sering. Di sini arba'ina lailatan, 40 malam. Ada apa dengan angka 40 ini? Para ulama mengatakan angka 40 itu rahasia hidup manusia. Jadi manusia kalau usianya sudah 40, hati-hati. Ya, hati-hati yang kepala 4 ke atas. Karena di situ penentuan taufik. Penentuan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berikan hidayah, maka dia akan hidup di atas taufik. Kalau Allah tidak berikan hidayah, maka dia hidup di atas kesesatan sampai mati. Kenapa demikian? Makanya Rasul pun diangkat jadi nabi tidak di usia 25, tapi di usia 40. Ada apa dengan 40? Umumnya kata ulama, usia 40 tahun itu sebagian besar nikmat Allah sudah Allah berikan. Sebagian nikmat Allah itu Allah sudah berikan. Karena di usia 40 itu rata-rata orang sudah punya rumah, walaupun kontrak gitu ya. Kemudian rata-rata sudah punya pasangan, rata-rata sudah punya anak, rata-rata sudah punya pekerjaan, rata-rata akalnya mulai dewasa ya. Artinya bahwa ini nikmat-nikmat itu sebagian besar diberikan kepada orang yang usia 40 tahun. Makanya wajar kalau umpamanya di usia seperti ini kita wajib bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Seperti perkataan Nabi Allah Sulaiman, ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa syukur kepadamu dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Kata Nabi SAW, barang siapa yang solat subuh dan solat isya 40 malam berjamaah, tidak pernah luput satu rakaat pun, kecuali akan ditulis baginya
bara'atan, dua perkara yang akan berlepas diri dari orang itu. Dan dua perkara itu, pertama bara'atun minan nar, neraka akan berlepas diri dari dia. Wa bara'atun minan nifaq, dan sifat munafik akan lari dari dia. Jadi neraka tidak akan menyentuhnya dan sifat nifak pun tidak akan datang kepadanya. Ya, makanya kalimat 40 ini yang menentukan. Bahkan ulama mengatakan kalau Anda berteman dengan orang baik selama 40 hari, maka pasti akan baik. Ya. Kalau berteman dengan orang jahat 40 hari, pasti akan jahat. Lah di sini ada dua keutamaan hebat yang Nabi SAW katakan, bara'atan, dua perkara yang akan lepas dari orang yang menjaga isya dan subuh selama 40 hari. Makanya untungnya anak-anak di pesantren itu, mereka kan jamaah terus, ya kan, tidak pernah lepas tuh. Untung kalau ibu punya anak-anak di pesantren, bukan hanya 40 hari, mereka bertahun-tahun di pesantren. Jadi Nabi SAW mengatakan bara'atan, dua perkara yang akan lepas dari diri dia. Pertama neraka, yang kedua nifak. Oh, ini kan luar biasa. Ini diantara keutamaan salat isya dan salat fajar. Adapun salat fajar, ya, tentu lebih besar lagi pahala yang dilakukan dibandingkan salat isya. Ya, memang salat isya itu salat yang paling dicintai Allah. Kemudian salat isya itu juga salat yang paling banyak pahalanya. Kemudian salat isya juga adalah salat yang mustajab doa, karena memang bagian daripada salat malam. Tetapi salat subuh itu tentu lebih luar biasa lagi pahalanya, karena memang tantangan salat subuh kan berbeda dengan salat isya ya. Kalau salat isya itu kan rata-rata orang masih melek, masih buka lah matanya, walaupun agak lemas karena lelah bekerja. Tapi salat subuh itu kan memang orang lagi tidur suruh bangun, sehingga mujahadahnya itu, sungguh-sungguhnya itu lebih dibandingkan isya. Apalagi orang lagi mimpi enak, betul dibangunkan kan, berat itu ya. Apalagi kurang tidur, apalagi lelah dia bekerja, sehingga mujahadahnya itu lebih salat subuh itu. Makanya kenapa kemudian azab-azab Allah Subhanahu wa taala pun itu terkadang dikirim di waktu subuh, seperti Fir'aun ditenggelamkan di waktu subuh. Kemudian kaum 'Ad diazab juga di waktu subuh, dan rata-rata di waktu subuh. Ya, kiamat juga sama, dibangkitkan di waktu malam dan penentuannya subuh. Ya, penentuannya itu subuh. Jadi kalau masih ada subuh, berarti kalau masih ada subuh di hari Jumat, berarti tidak kiamat. Tapi kalau sudah tidak ada subuh, berarti kiamat tuh. Kalau di hari Jumat nggak ada subuh, berarti dah kiamat dunia. Makanya kemudian salat subuh sendiri disebut salat wusta. Salat wusta yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar, ada yang mengatakan salat wusta itu salat subuh. Tapi yang jelas bahwa Rasul mengatakan man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga 2 salat asar dan subuh, maka dijamin masuk surga. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa liqa'idun yakuduni ilal masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu
faqala hal tasma'un nida bis salati? Qala na'am. Qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika kedatangan seorang laki-laki yang buta. Laki-laki yang buta di sini siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, laki-laki yang buta di sini dalam riwayat yang lain dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebagaimana riwayat Abi Dawud dan yang lainnya dari Ashabus Sunan. Dan perlu diketahui, Abdullah ibn Ummi Maktum ini adalah satu di antara 4 muadzin Rasul. Sering saya sebutkan muadzin Rasul itu ada 4. Yang pertama Bilal yang paling masyhur. Kemudian di bawah Bilal Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian di bawah Abdullah ibn Ummi Maktum ada namanya Abu Mahdzurah. Kemudian di bawah Abi Mahdzurah ada namanya Sa'ad Al-Qaradi, maulanya Ammar ibn Yasir. Adapun Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum diletakkan di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi memiliki 2 muadzin. Adapun Abi Mahdzurah diletakkan di Masjidil Haram setelah Fathu Mekah. Adapun Sa'ad Al-Qaradi diletakkan di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW. Itu Masjid Quba. Lah suatu ketika Nabi SAW, sedikit kita ceritakan biografi Abdullah ibn Ummi Maktum yang datang dalam hadis ini. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Sibuk dia dengan alasan kalau satu tokoh Quraisy masuk Islam bisa mengajak kabilahnya masuk Islam. Itu alasan Nabi. Itu kan niat baik. Tiba-tiba kemudian datang Abdullah ibn Ummi Maktum ingin masuk Islam. Lah Abdullah ibn Ummi Maktum ini orang miskin, orang susah. Kemudian buta lagi. Nyari-nyari Nabi SAW. Yang namanya orang buta kan tidak tahu Nabi sedang apa. Sedang sibukkah? Sedang berdakwahkah? Nabi nggak tahu. Ya, karena memang Abdullah ibn Maktum buta masalah. Lah rupanya kedatangan Nabi SAW, kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum itu Rasul nampaknya kurang suka. Karena kayaknya ganggu acara. Apalagi para pembesar Quraisy itu tidak suka orang-orang susah. Karena di zaman itu memang ada geng-gengan gitu ya. Orang kaya sama orang kaya, orang susah sama orang susah. Makanya si kaya tambah kaya, si susah tambah miskin gitu. Jadi get-getan di zaman dulu itu. Jadi kalau sampai Abdullah ibn Maktum hadir di majelis itu, ini tentu kabur nih pembesar-pembesar ini. Akhirnya Nabi SAW tidak memperdulikan wajahnya masam, kemudian berpaling tidak mau melihat Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkara fatanfahu dzikra amma man istaghna fa anta anhu talaha. Dan ila akhiril ayat. Jadi Allah mengatakan abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kata ganti. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, itu maksudnya ya. Abasta wa tawallaita. Artinya kalau abasta engkau bermuka masam, wa tawallaita engkau berpaling. Allah tidak menyebut siapa pelaku dalam abasa di sini, makanya menggunakan fi'il mudhari dan tidak meletakkan kata gantinya, dhamirnya. Abasa dia,
Ya, dia bermuka masam. Tawalla, dia berpaling. Allah tidak mengatakan abasta, engkau bermuka masam. Tawallaita, engkau berpaling, tidak. Allah tidak menggunakan dhamir mukhatab, tapi menggunakan dhamir ghaib. Ya, dia gitu. Kenapa demikian? Karena bukan akhlak Rasul bermuka masam, itu maksudnya. Sehingga Allah menyamarkan kalimat dia itu siapa di sini maksudnya. Walaupun isyaratnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin membahasakan bahwa bukan akhlak Nabi itu bermuka masam. Rasul itu seumur hidupnya tidak berbuka masam sama sekali. Jadi seumur hidupnya cuma sekali ini saja bermuka masam kepada siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan ini adalah mukjizat. Mukjizat dari Nabi sallallahu, mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Rasul, di mana Rasul tidak pernah bermuka masam seumur hidupnya kecuali dalam kasus Abdullah ibn Ummi Maktum. Itu pun ditegur Allah. Siapa coba di antara kita yang tidak atau berusaha untuk tidak bermuka masam? Susah, Bu. Ibu saja dikurangi belanjanya masam. Ya. Dikritik masakannya aja langsung masam. Utang nggak dibayar langsung masam. Ya. Ada orang yang nggak suka aja masam. Kita ini mungkin senyumnya sekali seumur hidup, masamnya yang banyak. Kalau Rasul itu terbalik gitu. Rasul itu senyum, masamnya sekali dalam kes ini saja. Ini kan mukjizat. Orang tidak bisa masam, ini kan mukjizat. Hanya Nabi yang bisa melakukannya. Makanya Allah tidak mengatakan abasta, engkau bermuka masam, tapi abasa, dia ini siapa kan itu ya. Ya, karena memang bukan akhlak Rasul bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling gitu ya. Lah sejak turun ayat ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Sampai-sampai kalau Abdullah ibn Ummi Maktum bertandang ke rumah Rasul, maka Rasul mengatakan marhaban biman atabani Rabbi. Ya, marhaban biman atabani Rabbi. Selamat datang orang yang karenamu aku ditegur Allah, katanya. Senang Rasul kan? Karenamu, kalau orang sekarang kan ditegur atasan, kalau ketemu dia gara-gara kamu, gini, marah gitu ya. Tapi Rasul ini senang malah. Makanya saking senangnya memasukkan siapa? Abdullah ibn habis baterainya. Abdullah ibn Ummi Maktum ini seolah-olah bagian daripada keluarganya. Sampai Aisyah itu kalau membuatkan makanan khusus untuk Abdullah ibn Ummi Maktum itu. Dan dia orang yang pertama kali hijrah bersama Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Dan dia sahabat yang sering dibuat oleh Rasul pengganti untuk memimpin Madinah kalau Rasul sedang jihad. Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Dan dia pakar Quran. Walaupun buta, dia pakar Quran. Dia menjadi pengajar Quran di Madinah. Dia pengen jihad di zaman Rasul, tapi karena buta, ya kan? Orang buta itu ada rukhsah untuk tidak ikut jihad. Tetapi niat jihadnya baru kesampaian di zaman Umar Ibnul Khattab. Dia bawa bendera di perang Qadisiyah, kemudian Allah takdirkan wafat di peperangan. Abdullah ibn Ummi Maktum dia mati syahid. Taib. Lah, Abdullah ibn Ummi Maktum ini suatu ketika datang kepada Rasul di sini. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Rumahku itu jauh dari masjid Nabi. Sementara kalau aku harus berangkat dari rumah ke masjid ini kan harus ada yang minimalnya yang megang, yang mapah gitu ya. Tapi tidak ada orang yang mapah diriku. Rumahku jauh dari masjid. Apakah ada rukhsah bagiku untuk tidak datang ke masjid gitu maksudnya? Untuk tidak sholat jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, farakhasa lahu, ya, kau memiliki rukhsah keringanan, tidak apa-apa kau tidak datang ke masjid. Falamma walla wada. Tiba-tiba Abdullah Maktum sudah senang, dia pergi dari rumah Rasul. Ketika sampai di pintu, dipanggil lagi sama Nabi. Tunggu dulu, jangan pulang dulu. Hal tasma'un nida bis shalah.
kau dengar azan enggak? Maksudnya azan ini dari Masjid Nabawi ini sampai enggak ke rumah? Maka Abdullah ibn Umi Maktum mengatakan, na'am, tentu. Maka Rasul mengatakan, fa'ajib, kalau begitu wajib kau datang. Ya, orang buta saja disuruh datang ke masjid kalau dia mendengar suara azan. Baik. Di sini ada perkara yang luar biasa yang kita akan bahas dari hadis kisah Abdullah ibn Umi Maktum ini tentang keutamaan suara azan dan keutamaan shaf pertama. Dari hadis ini ada dua faedah, menjelaskan tentang keutamaan azan karena nida dalam hadis ini kan azan. Dan yang kedua shaf pertama. Karena di sini Rasul mengatakan fa'ajib, maka kau wajib datang, segera datang ketika mendengar suara azan, kau segera datang, artinya mengejar shaf pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keutamaan muadzin sudah jelas, ya. Pertama, azan itu memiliki pahala besar karena Nabi SAW mengatakan lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awal. Kalau seandainya manusia itu tahu pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Apa kata Rasul? Kalau seandainya manusia tahu pahala di azan dan juga di shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan itu kecuali harus mengundi, maka mereka pasti akan membuat undian. Umpamanya begini logikanya. Orang azan gitu ya. Kalau orang tahu suara atau azan itu adalah pahala besar, tentu dia akan datang kepada muazin, boleh nggak saya azan? Kata muazin, tidak mungkin, ini bagian saya. Gimana kalau saya kasih duit? Saya kasih duit 1 juta, biar saya azan. Itu maksudnya. Nah, itu namanya istiham namanya. Atau umpamanya dia datang di shaf kedua, dia ingin shaf pertama tapi sudah penuh. Dia bisikin kepada shaf pertama, mau nggak di shaf pertama? Saya kasih uang 500.000. Kalau orang-orang dulu para salaf nggak akan mau. Apalah arti dunia dengan pahala adzan dan pahala shaf pertama. Tapi orang sekarang jangan lagi 1 juta, 10.000 pun mau. Mau nggak 10.000? Kamu diam, saya yang azan. Oh mau, kalau bisa tiap hari gitu. Di shaf pertama juga sama, nggak usah 10.000, kasih 5.000 saja. Jadi karena orang dulu itu memahami pahala gitu, maksudnya dunia itu apa, tapi orang sekarang memang seperti itu. Bal tuhibbunal hayatad dunya, orang sekarang ini bahkan lebih cenderung cinta dengan kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada suara terindah di permukaan bumi ini kecuali suara muadzin. Seindah apapun suara penyanyi, seindah apapun suara biduan, walaupun sudah go internasional, siapa sebutkan artis, tidak seindah suara muadzin. Karena Allah yang mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika memberikan catatan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Siapa lagi orang yang memiliki suara terindah, ya. Siapa lagi orang yang memiliki suara terindah di dunia ini melainkan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun kepada para muadzin. Ayat ini turun kepada para muadzin. Makanya ibu dorong suami itu, bang azanlah sana. Dorong anak-anak, kalau ibu punya anak-anak laki-laki, suruh azan di rumah. Ya, ajari azan, umpamanya ibu punya anak laki-laki usia TK gitu ya, atau SD, coba azan, ibu pengen dengar suara azan. Jadi latih dia suara azan. Ya.
supaya dia jadi muadzin di masjid. Karena suara muadzin itu suara yang paling indah, tidak ada yang paling indah suaranya melebihi muadzin. Ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah yang mengatakan, tidak terbantahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa muadzin itu dia akan diampuni dosanya sejauh suaranya didengar. Makin jauh suara mendengar, makin jauh suaranya lantang, sampai terdengar pamannya 2-3 perumahan gitu ya, maka dia akan diampuni dosanya. Didoakan oleh orang-orang yang mendengar suara adzan itu. Bahkan lebih daripada itu, semua yang mendengar suara adzannya akan bersaksi di hadapan Allah. Baik manusia, baik jin, baik yang kering, baik yang basah. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu mada sautihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat. Tentu salawatnya Allah, pujian salawatnya malaikat, doa ampunan terhadap orang-orang yang berada di saf pertama, dan terhadap para muadzin akan diampuni sejauh suaranya kemana. Kemudian wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin wa lahu mislu ajri man sallamahu. Bahkan tidak ada yang kering ataupun yang basah yang mendengarkan suaranya kecuali akan membenarkannya dan akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu, Rasul mengatakan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di belakangnya. Gitu ya. Kalau yang sholat 100 orang berarti dia dapat pahala 100 orang. Nah, makanya Bu kalau punya anak laki-laki, jadikan dia muadzin. Ya, arahkan kepada muadzin, lihat pahalanya luar biasa gitu ya. Semua makhluk jadi saksi pada hari kiamat. Malaikat akan mendoakan ampunan, Allah memuji dia, dan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di belakangnya. Tengok tuh muadzin di Masjidil Haram tuh, itu kalau lagi haji, berapa dia dapat pahala orang yang sholat di belakangnya. Beruntunglah orang-orang itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang keempat, bahwa muadzin itu lehernya akan panjang pada hari kiamat. Lehernya akan panjang pada hari kiamat. Rasul mengatakan, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu lehernya akan panjang. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan lehernya akan panjang, di situ artinya yang paling banyak rahmat Allah. Dia akan mendapatkan paling banyak rahmat Allah pada hari kiamat. Yang kedua, ada yang menafsirkan karena lehernya panjang, dia tidak akan merasakan haus pada hari kiamat. Dan dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Ya. Ada yang mengatakan itu leher hakikat, tapi ada juga yang mengatakan bahwa para muadzin itu maksudnya lehernya panjang itu mendapatkan posisi yang tinggi di akhirat. Jadi seperti itulah pahala orang muadzin. Bahkan seandainya seseorang itu berada di tempat sepi, anggaplah di hutan, di gurun pasir, di gunung-gunung, yang nggak mungkin ke masjid, ya kan? Nabi SAW tetap memerintahkan sebaiknya kau azan. Ada seorang sahabat namanya Abu So'so'ah. Abu So'so'ah namanya. Al-Ansari, orang Ansor, Al-Mazini. Abu So'so'ah ini suka kali menggembala kambing. Dan kalau menggembala kambing kan jauh-jauh tuh, tengah padang pasir, kemana-mana, jauh di zaman Nabi itu, jauh dari masjid sehingga. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Wahai Aba Sa'sa, saya lihat kau suka merawat kambing dan suka ke badui-badui, ke gurun-gurun, ya kan? Maka Rasul mengatakan, fa idza kunta fi ghanamika au badiyatika, kalau engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau lembah-lembah tempat gembala kambingmu, fa'adzanta bis salati farfa sautaka bin nidai, sebaiknya kalau datang waktu salat kau azanlah.
keraskan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah suaramu yang kemana-mana itu yang kau teriakkan didengar oleh jin, manusia dan segala sesuatu yang kering ataupun yang basah, kecuali semuanya akan jadi saksi pada hari kiamat. Lalu untuk apa dia azan sendirian? Kan dia memanggil orang. Kata para ulama, kalau dia sholat sendirian, di belakangnya akan sholat banyak para malaikat. Ya, jadi yang sholat di belakangnya itu adalah para malaikat yang menyolatkan dia. Jadi sampai seperti itu ya, sampai walaupun di tengah hutan, di tengah padang pasir gitu ya, nah, tetap dianjurkan azan. Ustaz mau manggil siapa? Nggak ada orang. Ya manggil jin lah kan gitu ya. Nanti jin-jin muslim mau sholat dekat situ. Tapi yang jelas bahwa para malaikat akan mendatangi dia dan akan sholat di belakangnya. Kemudian juga azan ini mengusir setan. Bahkan kalau setan mendengar suara azan itu sampai durot, terkentut-kentutnya. Durot itu maksudnya kentut yang ada suaranya. Kalau fusa itu kentut yang tidak ada suaranya. Jadi kalau setan mendengar azan itu falahu durah, maka dia akan lari terkentut-kentut sambil terdengar ledakannya. Mungkin di kalangan jin, ya kan? Sesama mereka lah, kalau sampai kita kan nggak dengar. Kalau suara petasan bukan suara kentut jin, ya mungkin lagi nyetel petasan. Tapi yang jelas bahwa itu ketakutannya jin, syaitan ketika mendengar azan. Termasuk juga azan itu bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Dan azan juga akan didoakan oleh para malaikat, dan malaikat akan di belakangnya kalaupun dia azan sendirian. Baik, intinya bahwa ini keutamaan azan. Adapun keutamaan shaf yang pertama tentu terkait dengan sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Makanya kenapa kalau kita bicara tentang sholat Jumat, jadi di pagi hari itu malaikat akan berdiri di pintu masjid. Maka siapa yang masuk pertama, apa kata Rasul? Seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta, kan itu ya. Kemudian masuk lagi orang kedua, maksudnya shaf kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor sapi. Kemudian masuk orang ketiga, masuk pada shaf ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Kemudian masuk shaf keempat, ya, seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Kemudian yang kelima masuk, seolah-olah dia berkorban dengan telur ayam. Sampai di sini. Berarti ke-6, ke-7 itu tai ayam semua. gitu. Karena sampai di telur ayam saja. Ya, tapi lihat bagaimana unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur ayam, kan itu hadisnya ya. Jadi lihat, shaf pertama mendapatkan unta, seolah-olah dia berkurban dengan unta. Ya, jadi bersegera datang ke masjid itu memang luar biasa. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Abdullah ibn Umi Maktum, fa'ajib, maka kalau dengar adzan wajib kau datang. Ya. Taib ini di antara dua hadis dulu yang kita bisa bahas di pagi ini. Taib. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sudah tadi kan ada disebutkan tentang keutamaan muadzin, tidak ada suara terindah di muka bumi kecuali suara muadzin. Rasulullah berkata, siapa lagi yang mulia suara yang terindah melainkan orang yang menyeru di jalan Allah. Ini Aisyah mengatakan ayat ini turun untuk para muadzin. Ini hadis atau firman Allah yang dibacakan oleh Rasulullah? Ini firman Allah. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Saya cari biar mudah ayatnya. Coba. Wa man
Anda ketemu. Bisa cari ayat ke-33 surat Fussilat. Ayat 33 surat Fussilat. Sini Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih indah suaranya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang beriman. Tentu penafsirannya banyak. Maksudnya ada yang mengatakan orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah gitu ya. Lah salah satu penafsirannya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berpendapat bahwa ayat ini wa qalat Aisyatu ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat dan berpendapat bahwa ayat ini turun kepada para muadzinin. Wa qala Ikrimatu, dan juga berkata Ikrimah, huwal muadzin, ayat ini turun kepada muadzin. Kemudian juga wa qala Qais ibn Abi Hazim huwas salatu bainal adzan wal iqamah. Maksudnya antara suara adzan dan suara iqamat. Tapi ada juga maksudnya mimman da'a ilallah, maksudnya da'a ila syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya orang yang menyeru manusia kepada tauhid. Tidak ada perkataan yang lebih indah dibandingkan orang yang menyeru manusia ke dalam tauhid. Ada juga yang berpendapat seperti itu, seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terkait dengan keutamaan azan tadi Ustaz. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan sempat viral tentang pelarangan azan. Itu gimana tanggapan Ustaz? Pelarangan azan. Yang seperti apa yang melarang? Maksudnya volumenya dibatasi gitu ya. Iya. Pertama yang harus dipahami bahwa suara azan itu adalah syiar. Makanya Nabi SAW kalau menyerbu sebuah musuh, maka Rasul akan menunggu sholat subuh. Kalau terdengar adzan, maka Rasul akan balik. Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak terdengar suara adzan, maka negeri itu negeri kufur, langsung diserang. Dari sini menunjukkan adzan itu syiar. Yang namanya syiar harus ditampakkan. Ini satu. Yang kedua, Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya sedang safar, tiba-tiba dari kejauhan ada terdengar suara adzan. Allahu Akbar dari kejauhan. Ya, rupanya dari tengah padang pasir ada suara azan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, alal fitrah. Sesungguhnya orang yang azan itu di atas fitrah. Kalau dia mati, maka dia mati masuk surga. Kemudian sahabat pengen penasaran siapa orang yang dapat rekomendasi masuk surga ini. Kemudian datanglah ke suara azan itu. Rupanya di tengah padang pasir yang azan itu seorang penggembala kambing. Ya, mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW karena suara azannya. Artinya Rasul kan mendengar tuh. Ya, karena Rasul sedang safar, tiba-tiba mendengar suara azan dari kejauhan. Nah, berarti suara adzan itu selain daripada syiar juga harus dikencangkan supaya dengar. Makanya kenapa di antara adab-adab muadzin itu adalah raf'us shaut, mengangkat suara. Mengangkat suara itu di antaranya raf'us shaut. Dan juga indah suaranya. Punya keindahan suara, kemudian juga punya ketinggian suara karena di zaman itu orang muadzin naik ke atas ini menara gitu ya. Sekarang kan sudah ada mukabbirus shaut, sudah ada mic enak gitu ya. Ya.
Mungkin kalau maksudnya adalah azan itu mungkin di lingkungan perumahan non muslim, mungkin di perumahan mayoritas orang-orang di luar daripada Islam, dan itu membuat fitnah, ya mungkinlah, boleh jadi. Tapi kalau seandainya larangan itu mutlak kepada setiap tempat hanya gara-gara orang terganggu dengan azan subuh atau azan isya, ya tidak benar. Ya, karena kita ini hidup di tempat yang mayoritas kaum muslimin. Artinya ketika kita mayoritas berarti berhak untuk mendapatkan syiar. Bahkan harusnya orang-orang kafir non muslim itu, kalau ada suara azan itu harusnya senang. Kenapa? Karena di zaman Rasul kalau tidak ada suara azan diserah. Hal itu ya. Kalau ada suara azan berarti aman orang-orang itu. Berarti sebenarnya dengan suara azan itu mereka aman. Dengan adanya syiar Islam itu mereka aman sebenarnya. Hidup mereka di tengah-tengah kaum muslim itu aman. Karena orang-orang yang sholat tidak mungkin mengganggu mereka. Ya, tapi wallahu alam lah, di negeri kita ini kadang-kadang isu-isu ini aneh-aneh gitu ya. Isu-isu ini kadang-kadang aneh-aneh. Kadang suara azan disamakan dengan suara binatang umpamanya kan, naudzubillah. Jadi hal-hal yang seperti ini ya kita tanggapi bahwa tetap azan itu syiar, harus dikumandangkan karena kita berada di negeri Islam. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, tadi kan begitu banyak keutamaan tentang orang yang mengumandangkan azan. Nah, di zaman sekarang ini kebanyakan para muadzin itu kan dia digaji, Ustaz. Apakah dia orang yang dia melaksanakan azan itu karena kewajibannya, karena dia diberi gaji setiap bulan? Apakah dia orang-orang yang seperti ini juga akan mendapatkan keutamaan seperti yang Ustaz jabarkan tadi? Tes. Oke. Tentang masalah hukum seorang muazzin mengambil upah. Di sini ada pertanyaan yang dilontarkan kepada, kayaknya sudah habis baterainya. Jadi tentang hukum seorang muadzin mengambil upah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak mengapa kalau seandainya seorang muadzin itu diberikan upah, karena dia menjaga waktu-waktu sholat. Kalau seandainya kemudian seorang muadzin disibukkan dengan bekerja di luar dan dia azan itu di sela-sela waktu kerjanya, tentu akan merepotkan. Boleh jadi mungkin akan telat dari waktunya. Sementara dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang muadzin itu disebut mu'taman, dia yang diberikan kepercayaan untuk menentukan waktu sholat, sehingga harus standby dia. Ya kan, harus standby, waktunya zuhur, waktunya asar, waktu harus standby dia. Sehingga tidak masalah seorang muadzin itu mendapatkan upah dari Baitul Mal atau mungkin dari pengurus masjid gitu ya. Disisihkan gaji untuk para muadzin. Ya. Karena bagaimanapun tugas mereka ya berat gitu ya, menjaga waktu sholat.
Tapi tentu bagi para muadzin sendiri, tentu dengan menjaga hati. Jadi niat dia jadi muadzin itu bukan semata-mata dijadikan pekerjaan gitu ya. Sebab kalau niat dijadikan kas pekerjaan, ya dia tidak dapat apa-apa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi, kan itu. Kalau niatnya karena dunia atau wanita, ya itulah yang didapati dia. Jadi kalau niatnya hanya untuk cari duit dengan azan, ya nggak dapat apa-apa kecuali duit saja di dunia. Ya. Tapi kalau seandainya dia niatnya karena Allah ingin menjadi muadzin, tiba-tiba dari pihak masjid atau baitul mal gitu ya, memberikan sesuatu, maka tidak dilarang untuk menerimanya. Nah, itu kembali kepada niat si muadzin itu sebenarnya. Ya. Wallahu alam. Ini diantara jawabannya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.